Pak Putu, kami juga kembali saat ini menayangkan siaran langsungnya begitu ya dari hasil rekapitulasi suara yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU di 2 provinsi. Nah, ini juga kita tayangkan berkaitan dengan angka-angka. Mungkin Anda bisa jelaskan ini angkanya seperti apa, Pak? Ini angkanya coba lihat itu DPTB itu 0, DPK 0. Artinya apa? Karena ini kan belum kelihatan berarti ada DPTB, ternyata sudah ada 199. DPK, nanti sebentar mungkin angka ini belum terlalu seksi dia. Nanti angka begitu sebentar selesai ini, begitu angka suara tiap partai dan tiap calon baru akan muncul kelihatan. Apa jadi yang kalau lihat ingin Anda sampaikan dari interpretasi hasil angka tersebut, Pak? Saya kira yang menarik sebentar. Saya harus lihat dulu biar agak jelas begitu ya. Jadi pemilih dalam DPT 1,3, coba lihat itu. Pemilih dalam DPT 1.300.000 sekian. Pemilih yang hadir menggunakan DPT 1.305.000. Coba bisa dibayangkan itu. Hampir semua yang ada di DPT hadir. Hanya terkoreksi sekitar 500. Nah, ini kan angka yang sangat fantastik ini. Hanya terjadi di Papua. Apa penjelasannya? Semua yang ada di DPT itu hadir, gitu. Yeah. Tidak ada yang tidak hadir. Dan itu tidak pernah terjadi di provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia ya. Paling yang hadir cuma 6%, 70% begitu misalnya. Ini kan coba dari angka ini saja akan kelihatan. DPT-nya 1.306.000, kemudian pemilih yang hadir dalam DPT 1.305.900. Ada yang tidak hadir kalau di angka ini sekitar 300 orang yang tidak hadir dalam DPT. Nah, ini kan sudah bisa kita lihat ya Pak ya, ketidakmungkinan ya seperti itu yang suaranya sangat fantastis. Nah, kalau ada angka yang tidak rasional, ada angka yang tidak rasional. Adanya angka yang tidak rasional. Nah, kalau di zaman Anda adanya angka yang seperti ini seharusnya kan ditanyakan. Sama saja sebetulnya. Ini kan akumulasi dari setiap provinsi dan kabupaten dan TPS, Mbak. Nah, praktek ini kemudian bagaimana menjelaskan angka ini? Nah, di satu kampung ada 2 TPS, itu sangat mungkin terjadi ada DPT berapa misalnya di kampung itu 2.000. Ya 2.000-nya dibungkus itu. Walaupun yang hadir ikut rapat itu cuma 1.200 atau 1.000 orang, 2.000-nya dibungkus. Prinsip dasarnya adalah ketika proses noken ini DPT-nya berapa? Oh, DPT-nya 2.000 gitu misalnya. Walaupun yang hadir di situ dalam proses rapat di noken itu cuma misalnya 500 atau 600, begitu satu kampung itu menyatakan bahwa pilihannya kepada partai A dengan urut A, maka walaupun tidak hadir yang 2.000 itu ya tetap harus dibungkus sesuai dengan DPT 2.000 untuk partai A atau calon A begitu. Itu prakteknya di bawah. Jadi itu penjelasannya. Menurut Anda ini seperti masalah klasik yang kian terjadi? Iya betul, dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali saya pernah 2009 menyatakan khusus untuk pemilu di Papua sebetulnya solusinya dia memang harus menggunakan aturan sendiri, Mbak. Jadi tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Jadi Papua seperti halnya di Aceh dia harus punya sistem pemilu tersendiri dengan regulasi tersendiri. Kita tidak bisa samakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Itu sempat 2009 ketika saya dimintai pandangan dan memberikan saran kepada Komisi 2, saya katakan mungkin kalau tidak bisa undang-undang otonomi khusus di Papua di sistem pemilunya dimasukkan di sana, mungkin undang-undang pemilu kita berikutnya ada bab khusus yang mengatur tentang pemilu di Papua yang memang tidak bisa disamakan dengan pemilu di daerah lain di Indonesia dengan fakta angka-angka semacam ini begitu. Jadi sebegitu. Coba itu angkanya lagi menarik itu. Coba dilihat itu angkanya kita akan menarik. Kembali tunjukkan ya. Surat cara yang diterima itu 1.335.000. Tetapi yang digunakan itu 1.306.000. Jadi bagaimana ceritanya surat suara yang digunakan itu menjadi sangat rendah. Tersisa berapa ini? Cuma tidak dipakai di seluruh TPS 28.000. Itu angka yang sangat fantastik itu. Baik. Artinya apa? Bagaimana menjelaskan angka ini? Ya dicoblos bersama-sama semua di bawah. Walaupun di kampung itu cuma hadir misalnya 800 orang, tetapi karena DPT-nya 2.000, ya kalau surat suara ada di situ semua, dicoblosin semua begitu. Tetapi praktek yang sering terjadi, surat suara itu biasanya ditaruh saja, tidak dicoblos, tapi langsung dihitung sebagai suara sah milik satu orang yang didorong ke sana. Itu praktek yang terjadi biasanya di lapangan kalau di Papua begitu, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.